Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan untuk Elia pimpin doanya ya. Baik teman-teman, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Oke. Oke, baik anak-anak. Apakah sudah mengunduh bahan ajar yang sudah dibagikan di grup? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Nanti kita baca ya bahan ajarnya. Kemudian, kalian apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Udah sarapan? Sudah. Kan sarapan apa tadi pagi? Aku ya, Bu? Iya. Aku tadi pagi sarapan nasi goreng. Oh, alhamdulillah. Enak nasi gorengnya buatan siapa? Buatan mamaku dong. Oke. Kalau Dina tadi sarapan apa? Sarapan bubur ayam, Bu. Wah, bubur ayam enak banget. Buburnya diaduk apa? Enggak nih. Aku tidak suka diaduk, Bu Guru. Tapi Ibu sukanya diaduk. Walaupun kita beda ya, tapi kita nggak boleh berantem ya. Kalau kamu nggak diaduk ya udah nggak apa-apa. Kalau Ibu mah sukanya diaduk. Ya, Bu Guru. Oke, kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa terlebih dahulu. Oke, anak-anak, mari kita berdiri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas menyanyikannya. Silakan boleh duduk kembali. Ayo. Oke, baik anak-anak. Siapa yang tidak masuk hari ini? Apakah masuk semua? Masuk semua, Ibu. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu Guru. Nah, kemarin-kemarin banyak yang tidak masuk karena sakit ya. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Jangan lupa dijaga kesehatannya. Sarapan setiap pagi, jangan dilewatin sarapannya. Karena nanti kalau misalnya nggak sarapan, nanti yang punya lambungnya sakit lagi, terus nggak masuk lagi. Oke, sarapan itu penting ya. Jadi jangan lupa untuk sarapan.
Oke, kemudian sudah nyaman tempat duduk kamu? Sudah, Bu Guru. Yang duduk di pinggir-pinggir, di pojok-pojok, jangan sampai nyenderan ya, nanti ngantuk. Coba digeser dulu sedikit bangkunya yang di pinggir-pinggir itu, yang di pojok-pojok, dekat tembok. Jadi jangan nyerandek terus, nanti lama-lama kamu tidur bukannya belajar ya. Jaraknya diatur, jangan terlalu depan. Jarak dari papan tulis sampai meja kamu harus minimal 3 meter. Oke? Baik, kalau mejanya sudah bersih semua? Bersih, Bu. Udah, Bu. Berarti yang Tapi kenapa? Pipin udah piket? udah, Bu, tapi kalau terlalu belakang, aku suka nggak kelihatan ketulisannya. Oh gitu. Oke, nanti kita rolling ya tempat duduknya ya. Biar nanti semuanya kebagian. Di depannya kebagian, di belakang kebagian, di tengah kebagian. Jadi semuanya kebagian. Oke, baik. Oke, apa yang sudah kita pelajari kemarin? Kemarin kita sudah belajar tentang kosakata baku dan kalimat efektif. Masih ada yang ingat apa itu kosakata baku? Yang ada di kamus, Bu Guru. Iya, betul. Betul sih ya, kosakata baku itu yang ada di kamus. Betul. Contohnya apa, Pipin? Boleh nggak disampaikan? Satu aja sebutin contoh kata baku. Contohnya belajar, Bu Guru. Belajar, oke. Kalau Santoso, boleh sebutkan nggak satu kalimat yang tidak baku? Yang tidak baku ya, Bu. Misalnya, saya enggak masuk sekolah. Nah, itu kata yang tidak bakunya yang mana? Enggak, Bu. Harusnya kan Enggak. tidak. Oke, betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk Santoso. Yeay. Oke, kemudian kita sudah juga belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu terdiri dari berapa bagian? 3. Tiga. Yang pertama, Pernyataan umum. pernyataan umum. Yang kedua, Deretan deretan penjelas. Yang ketiga, Kesimpulan. terus masih pada ingat semuanya. Nah, kita hari ini juga masih tetap belajar tentang kosakata baku dan kalimat efektif di dalam teks eksplanasi ya. Kemudian kita juga kemarin sudah belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Masih ingat bedanya apa rangkaian seri dengan rangkaian paralel? Kalau rangkaian seri, ketika satu lampunya padam, maka lampu yang lainnya akan ikut padam. Tapi kalau paralel, kalau satu lampu padam, lampu yang lainnya masih tetap menyala, Bu. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Sylvia. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat lengkap sekali. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Dan hari ini kita akan belajar tentang rangkaian campuran, di mana rangkaian yang terdiri dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, dan pembelajaran ketiga. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, ada yang mau membacakan? Aku, Bu Guru. Boleh, silahkan Novika. Boleh dibaca dari nomor 1 sampai nomor 4 langsung ya. Baik, Bu. Yang pertama, dengan membaca teks eksplanasi ilmiah tentang rangkaian listrik, mengamati video dari YouTube dan LKPD, siswa mampu mengidentifikasi kosakata baku dan non-baku dengan benar. Kedua, dengan membaca teks eksplanasi ilmiah tentang rangkaian listrik, mengamati video dari YouTube dan LKPD, siswa mampu menganalisis kalimat efektif dengan benar. Ketiga, dengan membaca teks eksplanasi ilmiah tentang rangkaian listrik, mengamati video dari YouTube dan LKPD, siswa mampu menuliskan kosakata baku dan non-baku dengan benar.
Dan dengan membaca teks eksplanasi ilmiah tentang rangkaian listrik, mengamati video dari YouTube dan LKPD, siswa mampu menyusun informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. Baik, terima kasih Novika sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran ke-5, 6, dan ke-7 silakan untuk Hana bisa bacakan. Boleh, Ibu. Baik, terima kasih. Yang kelima ya, Bu ya? Iya, boleh sampai nomor 7 ya, biar langsung saja. Siap. Dengan membaca teks eksplanasi ilmiah tentang rangkaian listrik, mengamati PowerPoint dan video dari YouTube, siswa mampu membedakan rangkaian listrik seri dan paralel dengan benar. Yang keenam, dengan melakukan pengamatan gambar pada teks eksplanasi ilmiah dan mengamati PowerPoint dan video dari YouTube, siswa mampu menganalisis rangkaian listrik sederhana seri dan paralel atau campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketujuh, setelah melakukan pengamatan gambar pada teks eksplanasi ilmiah dan mengamati video dari YouTube, siswa mampu membuat rangkaian listrik sederhana seri dan paralel atau campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik, terima kasih Hana sudah membacakan tujuan pembelajaran. Oke, jadi anak-anak hari ini kita akan kembali belajar tentang kata baku, kalimat efektif, teks eksplanasi, dan juga rangkaian seri dan paralel atau campuran ya. Jadi hari ini nanti kalian akan membaca teks, menonton video, dan juga akan menggambar rangkaian listrik campuran. Oke. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan kalimat efektif dan kata baku dalam teks eksplanasi? Mari kita amati video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Pokok bahasan kali ini meneruskan yang kemarin, masih mengenai teks eksplanasi. Namun, kali ini kita akan lebih membahas mengenai kalimat efektif dan kata baku dalam teks eksplanasi ilmiah. Bu, videonya belum muncul. Apa itu kalimat? Oh, belum muncul? Yang lain juga sama belum muncul? Muncul, Bu, ada di Saya muncul. ada. Oh, ada. Sepertinya jaringan Novika kurang bagus ya. Mari kita lanjutkan ya. Efektif, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ibu ingatkan kembali bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Cirinya adalah hemat. Artinya apa hemat? Artinya tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Jadi, ditulisnya hanya satu kata dengan makna yang sama. Ya, contohnya, ini ada contoh kalimat yang tidak efektif. Perhatikan ya. Para tamu-tamu duduk di kursi. Apa yang salah dari kalimat ini? Nah, kalimat ini dimasukkan ke dalam contoh kalimat tidak efektif karena, nah ini pembahasannya. Perhatikan kata para. Apa makna kata para? Para itu artinya banyak ya. Nah, perhatikan juga kata tamu-tamu. Apa makna kata tamu-tamu? Makna kata tamu-tamu sama seperti para, yaitu banyak. Jadi di sini ada dua kata dengan satu makna. Para dan tamu-tamu itu artinya banyak. Nah, ini menjadi kalimat tidak efektif karena menggunakan dua kata yang sama maksudnya. Ya, jadi harusnya bagaimana? Nih, kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan banyak tamu-tamu yang banyak ya. Jadi, kita dapat menghilangkan salah satunya saja. Nah, sehingga kalimat efektifnya bisa yang pertama, tamu-tamu duduk di kursi. Artinya tamunya kan banyak ya, jadi bisa tamu-tamu duduk di kursi. Atau bisa para tamu duduk di kursi. Itu juga menandakan bahwa tamunya banyak.
Tapi jangan disatukan para tamu-tamu duduk di kursi. Itu menjadi tidak efektif karena para dan tamu-tamu artinya sudah banyak dan banyak gitu. Jadi harus dipilih salah satu supaya kalimat itu menjadi lebih efektif. Paham ya? Oke, baik. Kita sudah mengamati video yang sudah kalian tonton tadi. Jadi semoga dengan menonton video tadi, pemahaman kalian mengenai kata baku dan kalimat efektif itu semakin bagus lagi, semakin pinter lagi kalian ya. Nah, di sini contohnya tadi adalah ada kalimat tidak efektif, yaitu para tamu-tamu duduk di kursi. Ya, sesuai dengan pembahasan yang tadi, para tamu-tamu duduk di kursi itu bukanlah kalimat yang efektif. Itu merupakan kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena para dan tamu-tamu itu sama-sama menunjukkan makna yang artinya banyak. Kalau hanya tamu saja berarti tamunya hanya satu. Tapi kalau tamu-tamu berarti tamunya lebih dari satu orang, artinya ada banyak orang. Makanya para dan tamu-tamu, kata para dan kata tamu-tamu itu tidak boleh dibarengi, ya. Harus dipisah agar menjadi kalimat yang efektif. Jadi kamu bisa memilih untuk menuliskannya para tamu duduk di kursi atau tamu-tamu duduk di kursi. Seperti itu. Baik, selanjutnya mari kita baca teks eksplanasi yang sudah disiapkan di lembar kerja peserta didik. Sebentar ya, Ibu akan bagikan dulu lembar kerja peserta didiknya kepada kalian. Oke, baik. Mari kita baca terlebih dahulu teks tentang eksplanasi. Teks eksplanasi ini tentang rangkaian lampu di kelasku. Oke. Boleh Dina dibacakan paragraf pertama? Boleh, Ibu. Terima kasih. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Baik. Terima kasih Dina sudah membacakan paragraf pertama. Kemudian untuk Sri, boleh dibacakan paragraf keduanya? Baik Ibu, seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya 1 lampu. Saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan 4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah lampu ketiga dan lampu keempat. Sedangkan rangkaian paralel adalah lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 sampai lampu 4. Baik, terima kasih Sri sudah membacakan paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga bisa dibacakan oleh Intan. Aku saja, Bu Guru. Oh, boleh. Ayo silahkan. Boleh Pipin, mangga. Rangkaian paralel, gitu ya Bu? Iya, betul.
Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Baik, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah membacakan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi ya. Ini adalah teks eksplanasi yang di dalamnya berisi ada kalimat tidak efektif dan kata yang tidak baku. Jadi setelah ini kalian akan Ibu buat kelompok-kelompok kecil. Nanti kalian akan ditugaskan untuk menemukan kosakata non baku, lalu akan kalian rubah menjadi kata bakunya, kemudian kalimat tidak efektifnya kalian akan temukan dari teks, kemudian kalian akan merubah menjadi kalimat yang efektif seperti itu. Setelah selesai mengerjakan tugas yang pertama, kemudian kalian akan menganalisis teks eksplanasi yang sudah tadi dibacakan di diagram yang sudah disediakan seperti ini ya. Di lingkaran yang pertama ini kalian tuliskan topik masalah yang terdapat pada paragraf pertama. Kemudian di kotak yang kedua ini kalian tuliskan deret penjelas dari paragraf yang kedua. Ya, kemudian kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis yang ada di paragraf ketiga silakan kalian tuliskan di lingkaran yang ketiga ini atau yang berwarna orange ini. Dapat dipahami? Dapat, Bu Guru. Ada yang mau Dapat, Bu ditanyakan? Guru. Ada yang kurang jelas? Ini kelompok atau seorang-seorang, Bu Guru? Kelompok. Sebentar lagi kita akan bagi kelompoknya ya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kelompok pertama adalah Novika, Hana, dan Dina. Kelompok 2, Pipin, Ambar, Eis, dan Intan. Untuk kelompok 3, ada Elia, Santoso, Sylvia, dan juga Sri. Oke, sudah ketemu teman-temannya? Silahkan dibuat per kelompok, boleh bangkunya disesuaikan, dibuat per kelompok saja. Kelompok 1 ada di sebelah kanan Ibu, kelompok 2 ada di depan Ibu, dan kelompok 3 ada di sebelah kiri. Silahkan untuk disusun dulu ya meja dan bangkunya ya. Silahkan. Baik, Bu. Oke, baik. Sudah berkelompok semuanya? Sudah, Bu. Untuk mengawali kegiatan kelompok Sudah, Bu. kita, jangan lupa kita tepuk semangat dulu. Oke, jangan layu. Berkelompok kan kalian ketemu teman-teman kalian lagi. Ngerjainnya jadi bareng-bareng ya. Mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat ya. Nah, oke, sekarang boleh dibuka LKPD-nya lalu dibaca kembali teks eksplanasi yang berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku, dan kemudian jangan lupa diisi tabel yang pertama dan diagram yang kedua. Silakan untuk berdiskusi. Kelompok 1 ada kesulitan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu Guru. Bagus. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, panggil saja Ibu ya. Untuk kelompok 2, apakah ada yang sulit atau perlu bantuan? Itu, Bu, yang di kegiatan 2, Bu. Iya, ada apa? Di deret penjelasnya, Bu, ditulis semua, Bu. Ditulis yang pentingnya saja ya, yang menurut kamu yang penjelasan dari teks eksplanasi tersebut. Ada Siap, lagi Ibu. yang Terima ditanyakan? kasih. Sama-sama. Baik. Untuk kelompok 3, ada yang mau ditanyakan?
Kayak kelompok 3 ini hebat-hebat semua ya. Nggak ada yang mau nanya. Keren banget. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Udah, Bu. Baik. Oke, silakan untuk mempresentasikan hasilnya untuk kelompok. Siapa dulu yang mau maju ke depan? Siapa? Ayo ketua kelompoknya, ayo. Ketua kelompok 1. Kelompok 2. Ketuanya? Dinda? Kelompok dulu katanya, Bu. Kenapa kelompok berapa dulu? Kelompok Aku. 2 dulu katanya, Kelompok Bu. 2. Kelompok 2. Oke, boleh dibaca kelompok 2. Kata non baku, kata baku, kalimat tidak efektif, dan kalimat efektif yang pertama. Silakan dibaca. Ya, yang pertama kata non bakunya itu pakai e. Nah, harusnya itu dipakai pakai a dan i. Contoh kalimat efektifnya, rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Kemudian kalimat efektifnya, rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, Bu Guru. Maaf, Ibu lupa. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jangan lupa kita kasih tepuk good job dulu. Tepuk good job. GOOD Good job. Good job. Terima kasih. Kemudian siapa lagi yang mau maju, kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 1, Kelompok Bu. 3, Bu. Ayo, jangan rebutan. Siapa dulu? Gak apa-apa, Bu. Kelompok 1 dulu aja. Baik, terima kasih. Kelompok 3 sudah mengalah untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 dibacakan. Yang kemudian, Bu, untuk kata yang non bakunya yaitu kata banget. Ya. Harusnya kata bakunya adalah sekali. Nah, di kalimat tidak efektifnya, rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Perbaikannya, kalimat efektifnya, rangkaian seri sering sekali kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Gimana? Untuk kelompok 3, apakah jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah betul? Betul, Bu. Oke, sama jawabannya? Sama. Ya, Nah, ini yang kata non bakunya yang mana? Kata banget. kata non bakunya banget, lalu kata bakunya apa? Sekali. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk good job dulu untuk kelompok 1. Tepuk good job. GOOD. Good job. Kemudian untuk selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ya, Bu. Silakan. Ya, kami dari kelompok 3 sudah membuat tugas yang Ibu berikan. Untuk kata non bakunya, ada kata buat, kata bakunya untuk, Bu. Ya. Untuk kalimat tidak efektifnya, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik dan paralel. Untuk kalimat efektifnya, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawaban dari kelompok 3 ini sudah betul? Betul, Bu. Sama jawabannya. Sama, Bu Guru. Guru.
Oke, betul. Memang ya semua yang kalian sebutkan sudah betul ya. Beri tepuk tangan dulu untuk diri kita masing-masing. Yeay. Ibu akan bahas dari awal ya. Betul sekali yang disampaikan oleh kelompok 2 bahwa kata tidak baku yang pertama itu kita temukan adalah dipakai. Nah, biasanya itu kita ya dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam keseharian kita selalu menggunakan pakai. Padahal kata bakunya adalah dipakai ya. Karena memang AI ini biasanya jadi gitu. Ya, memang ini biasa kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Betul sekali tadi di kelompok 2 itu sudah disampaikan bahwa kalimat tidak efektifnya adalah rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Nah, di kalimat tidak efektif ini ada terdapat 2 kata non baku, yaitu dipakai dan buat. Ya, jadi dipakai ini kita rubah menjadi kata baku yaitu dipakai, kemudian kata buat kita rubah menjadi untuk, sehingga terbentuklah kalimat efektif yaitu rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. Bagus sekali untuk kelompok 2 sudah menemukan kata non baku dan kalimat tidak efektif di dalam teks. Kemudian setelah itu ada kata banget. Nah, ini juga sering kita pakai dalam bahasa sehari-hari kita ya. Banget, bagus banget gitu. Padahal biasanya harusnya kalau kata bakunya itu harusnya bagus sekali atau sangat bagus ya. Nah, di sini juga kalimat tidak efektif ketika kita sudah mengganti kalimat kata non bakunya menjadi kata baku, itu bisa menjadi kalimat yang efektif ya. Contohnya ini yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1. Di sini rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Kemudian kata bangetnya kita ganti oleh kata sekali sehingga berubah menjadi kalimat efektif, yaitu rangkaian seri sering sekali kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Terima kasih untuk semuanya sudah paham sepertinya ya. Kemudian kita lanjutkan kepada yang teks eksplanasi ini. Oke, untuk kelompok 1 silahkan kembali maju ke depan untuk menyebutkan topik masalah dari teks eksplanasi yang sudah dibaca. Siapa yang mau sebutkan? Novika, Hana, atau Dina yang mau menyebutkan? Baik Bu Guru, saya dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, untuk topik masalah di atas yaitu tentang rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 silahkan untuk menjawab deret penjelasnya yang sudah ditemukan. Kelompok 2. Intan, boleh dibacakan? Iya, oke Bu. Deret penjelasnya itu seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1. Saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan lampu 4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan lampu 3 dan lampu 4. Sedangkan rangkaian paralelnya adalah L1, L2, dan L3 sampai L4. Sudah, Bu. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3, silahkan disebutkan kesimpulan yang sudah didapatkan dari teks eksplanasi yang sudah kalian baca. Sri, bisa dibacakan?
Saya aja ya, Bu. Baik, terima kasih. Untuk paragraf 3, kesimpulannya yaitu rangkaian listrik paralel sangat membantu dalam penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap sehingga sangat menghemat. Baik, terima kasih untuk kelompok 3, beri tepuk tangan dulu. Yeay. Anak-anak semua, jawaban kalian yang sudah disebutkan itu adalah betul semua ya. Dari yang pertama, paragraf pertama itu berisikan topik masalah, sudah betul bahwa topik masalahnya adalah rangkaian paralel akan sangat membantu sekali dalam penghematan biaya listrik. Dan kemudian tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2 juga mengenai darat penjelasnya, terdapat di paragraf kedua, ya sudah dijelaskan bahwa rangkaian seri pada lampu di kelas itu adalah lampu L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralelnya adalah L1, L2, dan L3 dan L4. Kemudian kelompok 3 sudah juga menjelaskan dengan sangat baik kesimpulan yang didapatkan dari teks eksplanasi yang sudah dibaca. Yaitu kesimpulannya rangkaian listrik paralel sangat membantu dalam penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap sehingga sangat menghemat sekali. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri. Ya, Ibu ada sedikit ice breaking dulu ya. Kita udah capek-capek kan, kita sudah berpikir, berdiskusi, sudah menulis, mari kita melakukan chicken dance. Semuanya ayo kita berdiri. Siap? Oke. Siap, Bu. Baik, tepuk tangan dulu. Semoga dengan ice breaking ini kita jadi semakin semangat lagi, lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah lebih segar, sudah tidak mengantuk lagi. Sudah, Bu Guru. Baik, kemudian kita kembali untuk belajar lagi, ya. Apa sih yang kamu ketahui tentang rangkaian listrik campuran? Rangkaian listrik campuran, ada yang tahu? Gabungan dari seri dan paralel, bukan, Bu? Oke, betul sekali Novika, betul. Jadi rangkaian listrik campuran itu adalah rangkaian listrik gabungan dari rangkaian listrik seri dan juga paralel. Mari kita menonton dulu video ini ya. Silahkan diamati ya. Hari ini teh, Mama mau jelasin tentang rangkaian listrik nih ke Mini. Kamu ingat gak Mini? Kalau sumber listrik itu teh memiliki kutub positif dan negatif.
Apabila kutub positif dan negatif suatu sumber listrik dihubungkan dengan sepotong kabel, akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju negatif. Untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, kita dapat mengujinya dengan memasang lampu senter pada kabel tersebut. Jika lampu senter tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu senter tersebut loh. Arus listrik ini hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup loh, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian terbuka, yaitu rangkaian memiliki ujung dan pangkal. Lampu T dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak dilepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat yang dapat menyambung dan memutus listrik yang namanya saklar. Oh, begitu ya? Wow! Baterai T dapat disusun dengan berbagai cara untuk membentuk rangkaian listrik. Jika baterai atau sumber listrik yang lain disusun berderet, rangkaiannya disebut rangkaian seri. Sebaliknya, jika baterai atau sumber energi listrik yang lain disusun sejajar, rangkaiannya disebut rangkaian paralel. Gabungan dari susunan seri dan paralel membentuk rangkaian campuran. Oh, aku ingat. Pernah praktikum tentang rangkaian listrik di sekolah. Coba Mini sebutkan, apa saja sifat-sifat dari rangkaian listrik? Oke, aku bisa nih kalau ini. Tidak menyebabkan lampu lain padam. Jika lampu A pada rangkaian campuran ini, jika lampu A diputus, ketiga lampu B, C, dan D tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan lampu A berkedudukan seri terhadap gabungan lampu B, C, dan D. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel diputus, misalnya lampu C, ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh, yaitu lampu A, B, dan D. Wah benar, anak mama memang pintar. Gemes. Nah, Baik. Dari video yang sudah kita tonton tadi, sudah tahu apa itu rangkaian listrik campuran? Oke. Sudah, Bu. Sekarang kita gambar rangkaian listrik campuran ya. Boleh kalian keluarkan handphone kalian? Boleh kalian searching di HP kalian, coba cari di Google tentang gambar rangkaian listrik campuran ya. Kalau sudah ketemu, silakan gambarkan di kolom ini ya, yang lembar kosong ini silakan kalian gambarkan rangkaian dari campuran yang itu ya. Boleh kalian beri warna biar lebih menarik. Apakah kalian membawa alat mewarnai? Selalu bawa, Bu Guru. Aku suka mewarnai. Oh, Pipin, rajin sekali anak ibu yang satu ini. Semoga yang lain juga ya sama rajinnya dengan Pipin ya, selalu menyiapkan alat mewarnainya ya. Jadi silakan sekarang dikeluarkan handphonenya, boleh di searching gambar mana tentang rangkaian listrik campuran, mana yang paling kalian sukai lalu silakan digambar. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup, Bu Guru. Baik, silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, Sudah, kita Bu lihat Guru. hasil kerja kalian. Mari kita lihat dari yang kelompok 1. Siap-siap untuk Novika, Hana, dan Dina. Baik, untuk kelompok 1, wah gambarnya hebat sekali. Ini ada warna-warni. Ada berapa lampu nih yang digambar untuk kelompok 1? Ada 4, Bu Guru. Ada 4. Boleh disebutkan lampu mana yang seri, lampu mana yang paralel? Ada
Baik, Ibu bantu ya. Yang di atas ini, sebentar. Yang Ini disusun secara tes guru. Terus yang ke bawahnya itu ya. Yang ini terhadap ini dan ini gitu. paralel. Iya, betul. Pipin hebat sekali. Padahal Pipin kelompok 2, bukan kelompok 1. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini adalah hasil kerja kelompok 2. Hebat sekali kelompok 2. Yang pun beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Hebat sekali sudah menggambarkan rangkaian campuran dengan sangat baik ya. Betul sekali anak-anak yang disampaikan oleh Beben tadi bahwa lampu yang di atas ini yang paling sebelah kanan ini adalah disusun secara seri. Kemudian yang di kanan, di tengah, dan yang kiri itu disusun secara paralel. Jadi rangkaian campuran yang digambar oleh kelompok 2 ini bisa kita sebut sebagai rangkaian campuran. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kita lanjutkan. Untuk kelompok 1, Novika, Dina, dan juga Hana. Silakan Novika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil rancangan rangkaian listrik campuran kelompok 1. Ada 4 lampu. 2 lampu yang di bawah itu dipasang secara paralel. Yang ini? Sedangkan yang bawahnya, Bu, iya terhadap ya. ya. Itu paralel, Bu. Oke, Nah, lampu yang atasnya itu rangkaian seri. Yang ini ya, dengan yang di sampingnya, Bu, itu yang di bawahnya. Oke. Nah, iya, Bu, itu rangkaian seri. Baik. Gimana kelompok 3? Apakah jawaban dari kelompok 2 ini sudah betul? Apakah rangkaian ini sudah betul adalah rangkaian campuran? Betul, Ibu. Baik, betul ya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Novika bahwa lampu yang ini dengan yang ini itu disusun secara seri. Kemudian 2 lampu yang ini disusun secara paralel. Jadi ini bisa dikatakan sebagai rangkaian campuran. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Kemudian selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Siapa yang mau menjelaskan hasil gambar kalian? Boleh, Bu. Baik, silakan Sylvia. Teman-teman, ini adalah rangkaian listrik campuran yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Dari rangkaian ini dapat dilihat oleh teman-teman terdapat 6 buah lampu. Lampu 1 dan lampu 2 itu disusun secara seri. Kemudian lampu 4, lampu 5, dan lampu 6 juga disusun secara seri. Lalu lampu 1 dan lampu 2 dengan lampu 3 dan lampu 4, 5, dan 6 itu disusun secara paralel. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Sylvia. Untuk kelompok 1, Novika, apakah yang disampaikan oleh Sylvia sudah betul? Sudah betul, Ibu. Betul. Bagaimana kelompok 2? Pipin? Sudah betul sekali, Bu Guru. Lampunya banyak. Wah, iya betul. Ini kelompok 3 ini lampu yang paling banyak ya. Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu ada 4 lampu. Sedangkan kelompok 3 ini buatnya ada 6 lampu. Betul. Oke.
Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Betul ya, tadi yang disebutkan oleh Sylvia bahwa lampu 1 dan 2 ini disusun secara seri, dan 4, 5, 6 juga disusun secara seri. Kemudian lampu 1, 2 terhadap 3 dan 4, 5, 6 disusun secara paralel, sehingga rangkaian ini bisa disebut sebagai rangkaian campuran. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Anak ibu hebat-hebat sekali ya, semuanya sudah pintar ya. Semoga kalian makin paham kembali mengenai rangkaian listrik. Baik, sebelum itu kita akan evaluasi dulu ya. Ibu sudah mengirimkan linknya melalui Google Form, ada di grup WA. Silahkan dibuka dulu grup kelasnya. Sudah dibuka? Silahkan dikerjakan dulu evaluasi hari ini ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan evaluasi. Bagaimana, cukup? Cukup, Bu Guru. Baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Jangan sungkan untuk bertanya, jangan malu-malu. Wah, baik, di sini di Ibu yang sudah masuk, ada Ambar sudah masuk. Sylvia juga sudah masuk ini. Wah, hebat sekali ya, cepat sekali mengerjakannya. Intan juga sudah masuk, oke. Kemudian, oh ya, yang lain juga sudah masuk. Baik, semuanya sudah selesai mengerjakannya. Di sini di daftar Ibu, di spreadsheet Ibu sudah lengkap, semuanya ada ya. Baik, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mengerjakan evaluasi hari ini. Kemudian, nah, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa sebutkan? Teks eksplanasi, Bu Guru. Betul, teks eksplanasi. Kemudian apa lagi yang sudah kita pelajari selain teks eksplanasi? Rangkaian listrik, Bu Guru. Rangkaian listrik, betul. Rangkaian listrik apa yang kita pelajari hari ini? Campuran. Campuran. Apakah ada kesulitan tentang teks eksplanasi dan juga rangkaian listrik campuran? Semuanya sudah paham? Paham, Bu Guru. Alhamdulillah. Tapi aku itu, Bu Guru, masih pusing di yang deret penjelas. Oh, oke, deret penjelas. Baik, nanti setelah ini Pipin boleh belajar kembali dengan Ibu, ya? Siap, Bu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Ada yang capek? Capek, Bu. Capek ya? Dari pagi sampai siang kita belajar seharian. Terus apa lagi? Selain senang, selain capek, apa lagi? Bagaimana perasaan kalian? Itu, Bu, aku paling suka saat mewarnai, karena aku sangat suka mewarnai. Wah, alhamdulillah. Ibu jujur nggak suka gambar, Pipin, tapi Ibu senang banget ada murid Ibu yang suka gambar. Nanti ke depannya mungkin Pipin bisa menggambar ya, menunjukkan hasil gambarnya yang bagus-bagus pada kita semua ya, Pipin ya. Iya, Bu. Apa sih yang mau kalian pelajari untuk kedepannya? Kan kita hari ini sudah belajar tentang kosakata baku, kalimat efektif, teks eksplanasi, dan juga rangkaian campuran. Kemudian, apa nih yang ingin kalian pelajari selanjutnya? Bikin lampu merah, kuning, hijau, Bu Guru. Lampu merah, kuning, hijau itu lampu apa ya? Yang kalau naik motor itu, Bu Guru, yang di pinggir jalan. Disebutnya sebagai lampu Lalu lintas, Bu. Lalu lintas. Oke, boleh. Nanti boleh minggu depan atau nanti kita jadwalkan ya untuk membuat proyek pembuatan lampu lalu lintas. Baik, terima kasih Pipin atas sarannya.
insya Allah nanti semoga Allah mudahkan ya ada waktu untuk kita membuat proyek membuat lampu lalu lintas. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Elia untuk dipimpin kembali berdoa. Baik teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dirapikan buku-bukunya, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Salam untuk kedua orang tua kalian, sampaikan salam dari Bu Hani, dan sampaikan juga apa yang sudah kalian pelajari hari ini di kelas kepada orang tua kalian. Ya, jangan lupa untuk sholat zuhur, jangan lupa juga untuk makan siang. Sebelum bermain, pastikan kalian berganti baju terlebih dahulu dan makan siang. Jangan sampai pulang dari sekolah langsung main ke rumah temennya atau main ke warnet. Ya, Bu Hani tidak mau ada orang tua yang melapor kembali bahwa anaknya langsung bermain, pulang sore bahkan sampai maghrib ke rumah. Ya, jadi sekarang kalian pulang dulu, ganti baju dulu, sholat dulu, makan siang dulu, istirahat sebentar, lalu boleh main bersama dengan teman-teman kalian. Paham? Paham, Bu. Terima kasih atas hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan kalian akan menjadi anak yang lebih pintar lagi, lebih soleh lagi, dan lebih soleha lagi ya. Terima kasih atas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.